Untuk kode selanjutnya, kita akan mencoba membuat kode ubah, tapi pada saat kita membuat kode ubah, kita coba menganalisa terlebih dahulu. Misalkan ini ya, misalkan saya mempunyai tabel ya, misalkan ada tabel, saya memiliki tabel, fieldnya itu misalkan tabel buku, misalkan ada kode buku ya, ada kode buku, ada judul, ada pengarang. Anggap 3 saja ya, nggak usah terlalu banyak karena kita menjelaskan konsepnya. Jadi pada saat kita melakukan ubah data, misalkan ini primary key ya, ini primary key, ini sisanya tidak. Misalkan kita melakukan ubah data, pada saat kita melakukan ubah data seperti ini kan, update buku, set judul sama dengan apa. Oke, terus koma, pengarang sama dengan apa. Setelah itu where. Nah, where kode. Jadi kita menyesuaikan primary key-nya. Oke. Ini contoh tabel buku. Nah, karena di tutorial kita ini bagaimana sih membuat suatu metode yang dinamis. Jadi kita cukup mengetik satu kode saja, nanti bisa akan dipakai berkali-kali. Jadi kita analisa, nggak mungkin tabel yang digunakan pada sistem itu cukup buku saja. Bisa jadi ada tabel lain dengan field yang banyak, misalkan tabel dosen misalkan. Ada ada NIP, ada nama, ada tempat lahir, tanggal lahir, ada dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nanti metode kita itu menyesuaikan jumlah atau banyaknya field. Nah, jadi kita perlu menganalisa itu. Bagaimana metode itu bisa mendeteksi banyaknya field. Nah, karena kita membuat kode itu otomatis, jadi bisa menyesuaikan di tabel apapun itu, kita mencoba mendeteksi menggunakan array nanti kode kode ini kita mendeteksi menggunakan array, yaitu kita ambil fieldnya terlebih dahulu. Kita ambil field-field untuk kita gunakan di kode ubah. Maka kita buat di sini, langsung saya pastekan saja biar cepat. Nah, ini merupakan metode getFieldTable. Oke, saya akan menjelaskan ini metode apa. Jadi metode getFieldTable ini berfungsi untuk mendeteksi atau mengetikkan atau menuliskan atau mendapatkan field pada tabel yang digunakan. Oke, saya rapikan sebentar. Oke. If-nya buat ini. Oke, ini miliknya ini. Oke, saya rapikan bentar. Oke, ini miliknya for. Oke, jadi seperti ini. Get field table. Jadi kita membuat suatu metode berupa function di mana di dalamnya itu ada parameter array string. Jadi kenapa kok array string? Karena setiap tabel itu kan memiliki field yang berbeda-beda. Jadi kita jabarkan dia dengan array. Jadi dia akan menyesuaikan nanti panjang daripada fieldnya. Setelah itu kita buat string hasil ini kosong. Jadi kita nanti membuat variabel hasil, kita kosongkan dulu nilainya. Setelah itu kita akan membuat variabel kita akan membuat suatu variabel deteksi. Deteksi ini yaitu kita akan mendeteksi jumlah array-nya dikurangi 1. Maksudnya apa? Nah, seperti ini. Misalkan tabel buku. Tabel buku itu ada tiga field ya. Kode, judul, pengarang. Ya, ini kan 1, 2, 3.
Nah, kalaunya dalam array itu bukan 1, 2, 3, tapi dimulai dari 0. 0, 1, 2. Oke, maka daripada itu, di sini deteksi yaitu untuk melakukan pengurangan jumlah array. Jadi dimulai dari 0. Kalaunya 3 berarti 0, 1, 2. Seperti itu. Setelah melakukan pengurangan jumlah array, maka dia melakukan looping. Ini berfungsi buat apa sih? Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi field yang akan digunakan untuk proses simpan ataupun hapus. Oke, kita cek. Bagaimana mengeceknya ini? Oke, kita coba akan membuat di sini, yaitu di mainnya. Kita akan coba membuat suatu array ya. Oke, seperti ini. Misalkan saya buat namanya field. Saya buat misalkan npm, nama fieldnya di tabel nih misalkan. Nama, ttl, tempat lahir misalkan ya. Terus telepon. Ada 4 seperti ini. Saya akan melakukan ini dia. Instant daripada dbcrude. Oke. Object new. Oke, kita pakai yang ini aja. Kalau pakai yang kedua kita harus koneksi, yang ini tidak. Oke, seperti itu. Kita akan mencoba melakukan sistem out print. Kenapa kok sistem out print? Karena public string get field itu tipe pengembaliannya adalah string. Langsung saja kita buat obj get field table. Oke, ini kita isikan field. Terus kita run. Dan kita lihat di bawah ini hasilnya seperti apa. Oke, ini merupakan deteksi ya. Jadi nama-nama fieldnya ada di sini. Oke. Jadi ini get field table ini kita setting untuk proses simpan. Jadi pada saat melakukan proses simpan misalkan ada seperti ini yang saya jabarkan tadi atau yang ini. Oke. Misalkan saya gunakan untuk simpan. Maka kan kalau kode simpan itu insert into buku, pada dasarnya kan seperti ini. Kode, judul, koma, pengarang. Jadi bagaimana membuat ini dia yang saya blok itu. Jadi bagaimana membuat suatu perintah kode untuk men-set jadi satu string. Maksudnya men-set beberapa kode seperti beberapa variabel kode, judul, pengarang yang dari field menjadi satu string seperti ini. Yang saya blok saja. Karena nanti diperlukan untuk kode simpan. Jadi kita perlu membuat metode namanya getFieldTable. Jadi getFieldTable itu berfungsi merubah field seperti ini yang kita gunakan. Jadi ini field-field yang digunakan untuk tabelnya, merubah field yang kita jabarkan array ini menjadi seperti ini. Jadi kok yang string yang kita buat seperti ini nanti kita gunakan untuk perintah simpan misalkan values. Nah, seperti itu. Misalkan nah, jadi kita membuat ini dulu. Kita membuat metode mendeteksi ini otomatis. Perintahnya ya ini dia, yaitu get field table di mana string itu kita kosongkan, kita jabarkan kosong dulu, kita inisialisasi kosong, setelah itu membuat indeteksi field length 1. Jadi kita kurangi 1 karena array dimulai dari 0. Setelah itu kita lakukan perulangan.
Nah, perulangan di mana dia akan mengulang field yang ada di sini. Oke. Jikalau dia posisinya sama dengan deteksi atau posisinya di terakhir, maka nggak perlu ada koma. Ini dia. Kalau dia belum posisi terakhir, maka dia diberikan koma. Jadi apabila dia masih posisinya di NPM ini, oke, yang ini dia masih posisinya di sini, maka ditambahkan koma. NPM tambah koma. Nah, ini dia. Apabila posisinya dia di posisi terakhir, telepon yang ada di sini, nah, ini dia, maka dia tidak memerlukan koma. Nah, ini dia. Kalau kita tidak kalau kita tidak mendeteksikan posisi terakhir, maka dia seperti ini nanti. Jadinya dia ada koma. Seperti ini. Kalau ada koma, artinya kode kita akan error karena otomatis di sini masih perlu ada lagi. Makanya kenapa kok ada kode deteksi, yaitu untuk mendeteksi posisi terakhir. Oke, terima kasih.